Dinilai tidak bisa tunjukkan surat kepemilikan tanah, penertiban bangunan milik PT KAI di Bandung, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Inilah kemudian terjadi proses penembakan pertama. Polisi terus menyelidiki kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Di antaranya menganalisa rekaman CCTV untuk mengetahui ciri-ciri para pelaku. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jakarta Timur menjaring belasan pengamen dan pemulung. Lepas dari kandang, seekor sapi tercebur ke dalam sumur sedalam 10 meter. Proses evakuasi berlangsung menegangkan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi hari ini Kamis 21 Juli 2022. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi kebocoran pipa gas bawah tanah terjadi dalam pengerjaan proyek revitalisasi halte bus Transjakarta di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya, akibat semburan gas, lalu lintas di kawasan Pancoran menuju Cawang sempat ditutup sementara. Kebocoran pipa gas terjadi setelah petugas melakukan pengeboran dalam proyek revitalisasi halte bus Transjakarta berintegrasi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Diduga pipa gas yang bocor merupakan milik perusahaan gas negara atau PGM. Itu adanya pengeboran sehingga terjadi insiden kebocoran yang ada pada pipa gas yang menimbulkan ya cukup besar sehingga mengganggu arus lalu lintas yang ke arah timur, tepatnya di Cawang Atas. Sekarang ada suara gas itu, asap berembun, udah di luar aja. Itu pada saat lagi diapain bang? Mungkin lagi dikerjain nggak mungkin. Kalau itu sendiri lagi pembangunan apa sih bang? Pokoknya sih dengarannya jembatan penyeberangan. Akibat semburan gas tersebut, arus lalu lintas di kawasan Pancoran menuju Cawang ditutup sementara dan sempat mengalami kemacetan panjang. Setelah 1 jam, semburan gas baru bisa diatasi dan arus lalu lintas dibuka kembali. John Truna melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, penertiban bangunan milik PT KAI di Bandung, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga yang tinggal selama puluhan tahun tak terima lantaran PT KAI dinilai tidak bisa tunjukkan surat kepemilikan tanah. Sejumlah petugas merangsek masuk ke sebuah bangunan untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang merupakan aset PT KAI di kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Warga yang tak terima mencoba menghalangi petugas dengan membakar bambu. Mereka yang telah tinggal selama puluhan tahun kecewa karena PT KAI dianggap tidak pernah memperlihatkan surat asli kepemilikan tanah tersebut. Secara sepihak, ya kan, secara sepihak ngasih surat ancaman secara sepihak dan langsung mengasah pengosongan, tidak pernah membuktikan kepemilikan dan kepunyaan PT Kereta Api. Itu tidak ada keputusan pengadilan. Kalau di belakangnya itu punya Pemda, jadi nggak ada sebetulnya yang disebutkan PT KAI mempunyai tanah. Itu jelas-jelas nggak ada. Kapan? Meski sempat mendapatkan perlawanan, namun pengosongan bangun tetap dilakukan dengan mengangkut sejumlah barang milik warga. Diketahui, 7 bangunan tersebut adalah aset milik PT KAI serta sudah tersertifikat sejak tahun 1988. Ya, jadi surat peringatan dan pemberitahuan kepada mereka untuk mengosongkan lokasi sudah kami layangkan. Semua prosedur sudah kami jalani dan kemudian hari ini kami melakukan penertiban dengan dibantu oleh aparat kewilayahan, baik dari Koramil, dari kepolisian dan juga Satpol PP.
Bagi yang tak terima terkait penertiban tersebut, PT KAI mempersilahkan warga untuk menggugat di pengadilan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, lepas dari kandang, seekor sapi di Mojokerto, Jawa Timur tercebur ke sumur sedalam 10 meter. Proses evakuasi sapi ini cukup sulit pemirsa karena lubang sumur yang sempit serta badan sapi yang berukuran besar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya keras mengevakuasi seekor sapi betina dari sumur sedalam 10 meter di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu sore. Sapi tidak tahu keluar, akhirnya kindrang-kindrang nyepung sumur. Tidak tahu keluar memang. Oh, nggak pernah keluar sapi ya? Kemungkinan ngamuk itu ya Pak? Tidak, yo kindrang-kindrang aku awain, gua istilah orang Jawa. Yang biasanya sapi. Guna mengangkat sapi dari dalam sumur bukanlah pekerjaan mudah. Lubang sumur yang sempit dan sapi berbadan besar menyulitkan evakuasi. Diameter kedalaman sumur sekitar 10 meter, untuk diameternya kurang lebih 1,5 meter. Jadi sangat sempit sekali karena bobot sapi kurang lebih 1 ton. Setelah berusaha beberapa jam, sapi itu akhirnya bisa keluar dengan cara ditarik menggunakan katrol. Sapi itu sebelumnya lepas dari kandang. Setelah berlari ke sana kemari, sapi akhirnya tercebur ke dalam sumur. Meskipun berhasil dievakuasi, karena kelamaan dalam sumur, sapi tersebut lemas dan akhirnya mati. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Dari informasi lain pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar minyak di SPBU di Medan Baru, Sumatera Utara. Hingga sempat terdengar suara ledakan. Sementara di Jalan Lintas Sumatera Kalianda, Lampung, sebuah minibus ludes terbakar serta menyebabkan sopir luka-luka. Kobaran api cepat membesar hingga membuat panik warga sekitar tempat kejadian di kawasan Jalan Lintas Sumatera Kalianda, Lampung Selatan, Lampung pada Rabu sore. Berusaha memadamkan si jago merah dengan alat seadanya. Sopir terkena percikan api hingga luka bakar. Dan kebakaran hanya menyisakan kerangka mobil. Hubungan pendek arus listrik kabel mesin diduga pemicu mobil terbakar. Kebakaran kendaraan yang berjenis minibus, pemadaman berhasil kita padamkan. Pemilik kendaraan mengalami luka. Satu unit mobil juga hangus terbakar setelah mengisi bahan bakar minyak di SPBU di Jalan Jamin Ginting, Medan Baru, Sumatera Utara. Sempat terdengar suara ledakan pada saat terjadinya kebakaran. Mobil diketahui tiba-tiba terbakar serta terdengar beberapa kali suara ledakan. Pada saat kejadian, kondisi lalu lintas tengah padat serta diguyur hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, tapi korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Kita ke Kalimantan Timur, 3 bangunan terdiri dari 2 rumah dan sebuah rumah toko di Samarinda ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang tidak berpenghuni. Si jago merah mengamuk di permukiman padat di Jalan Dr. Sutomo Gang 11 Samarinda Ulu, Kalimantan Timur pada Rabu pagi. Kobaran api yang besar dengan cepat melumat habis 3 bangunan, terdiri dari sebuah rumah toko dan 2 rumah yang difungsikan sebagai bangsal. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan berjibaku untuk memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Hari ini terjadi kebakaran di Gang 11, memusnahkan 3 buah rumah, 1 rumah tunggal, 2 rumah bangsalan. Menurut warga, api diduga berasal dari salah satu rumah yang tidak berpenghuni dan diketahui tidak memiliki aliran listrik. Sebelum terbakar ada aliran listrik tetap ya? Ada.
Memang nggak ada ya? Nggak ada listrik kan, meteran nggak ada, sudah habis. Oh, meteran sudah habis ya? Iya. Memang sehari-hari nggak ada sama sekali ya, biar pemilik rumah atau apa nggak ada ya? Sama sekali. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Bangkai kapal motor KM Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan Tokaka, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku ditemukan pada Rabu pagi. Sementara itu dari 13 penumpang yang dilaporkan hilang, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Awalnya, satu jenazah penumpang kapal motor KM Cahaya Arafah ditemukan sekitar pukul 12 siang waktu setempat, tak jauh dari bangkai kapal yang tenggelam. Jenazah berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dievakuasi ke pelabuhan Toka untuk diotopsi. Selanjutnya, petugas menemukan berturut-turut 3 lagi jenazah penumpang di perairan Tokaka sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Timur. Seorang di antaranya masih berusia balita. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban dengan jenis kelamin 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini semua korban dibawa ke Desa Tokaka. Jenazah para korban langsung dievakuasi ke Desa Tokaka. Isak tangis warga mewarnai kedatangan jenazah para korban di Desa Tokaka. Dengan ditemukannya 4 korban, tim SAR masih terus melakukan pencarian 9 lagi penumpang KM Cahaya Arafah yang hilang saat kapal tenggelam. Sebelumnya Rabu siang, tim SAR gabungan menemukan bangkai kapal KM Cahaya Arafah di kedalaman 45 meter dari permukaan laut, sekitar 100 meter dari bibir pantai. Temuan ini didapat setelah warga sekitar mencurigai adanya tumpahan minyak di permukaan laut. Minyak yang muncul dari air ya, itu yang ditandai sama masyarakat sini yang awalnya ya. Nah, terus kita turun ikuti yang itu, yang tanda yang sudah dipasang itu masyarakat. Alhamdulillah pas turun langsung dapat. Begitu dilakukan penyelaman, petugas gabungan Polair Polda Maluku Utara dan TNI Angkatan Laut menemukan bangkai kapal dalam kondisi utuh di dasar laut. Tenggelamnya KM Cahaya Arafah terjadi Senin malam saat kapal berlayar menuju Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Kapal tiba-tiba mati mesin setelah dihantam gelombang tinggi lalu tenggelam. 64 penumpang selamat, sedang 13 lainnya dilaporkan hilang. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku. Pemirsa, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang digelar petugas Satpol PP di Jakarta Timur pada Rabu sore menjaring belasan pengamen dan juga pemulung. Razia diwarnai kejar-kejaran petugas dengan pemulung yang sempat kabur saat akan diamankan. Pemulung ini tak berhasil kabur dari sergapan petugas Satpol PP di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Rabu siang. Saya nggak buka maling, Pak. Saya di sini lawak. Ia akhirnya pasrah saat digelandang petugas ke mobil dinas sosial. Tapi seorang ibu pemulung yang menggendong bayi ini berupaya menolak ajakan petugas. Tak kuasa melawan petugas, ia hanya bisa menangis. Meski terus meronta, petugas bersikeras membawanya ke kantor dinas sosial Jakarta Timur. Operasi ketertiban umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini juga diwarnai aksi kejar-kejaran petugas dengan seorang pengamen berpakaian badut. Operasi digelar sesuai Perda DKI Jakarta tentang ketertiban umum. Sasarannya adalah pelanggar perda. Ada PMKS, ada Pak Oga, ada manusia, ondel-ondel, ada Pak Oga,
berikutnya tanpa identitas, nggak ada ber-KTP mereka. Total 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang terdiri dari pengamen, pemulung, dan paoga diangkut petugas untuk menjalani pembinaan di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. 2 kendaraan roda 4 terlibat kecelakaan usai menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat tabrakan, badan mobil yang menutup sebagian jalan menimbulkan kemacetan panjang. Kondisi salah satu minibus rusak di bagian depan usai menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta pada Rabu malam. Saat kejadian, diduga mobil melaju dengan kencang saat akan mendahului kendaraan di depannya. Diduga sang sopir tidak melihat pembatas jalan bus Transjakarta hingga kecelakaan tidak terhindarkan. Badan mobil yang menutup sebagian jalan mengakibatkan kemacetan panjang sejauh 2 km. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Kayaknya nyalip dari belakang, jadi dia nggak melihat separator tengah. Posisi mobil itu kencang apa gimana bang tadi bang? Oh, ini kencang banget. Lagi kencang banget ya? Iya. Abang tadi nggak sempat, ngerem nggak dapat juga bang? Iya. Saya udah ngerem itu, tapi karena memang pas dia ngangkat, jatuh. Masih dari informasi kecelakaan, kendaraan patroli polisi di Pantura Subang, Jawa Barat ditabrak truk bak terbuka dari arah belakang. Saat bersamaan, kendaraan truk lain yang melaju di belakangnya berusaha menghindari tabrakan, tapi akhirnya terguling. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Cirebon dan sebaliknya sempat macet akibat kendaraan polisi yang melintang di tengah jalan. Mobil patroli ini ditabrak truk bak terbuka di ruas Pantura Subang, Jawa Barat. Di waktu bersamaan, kendaraan truk lain yang mengangkut tebu berusaha menghindari tabrakan beruntun. Namun, truk justru terguling. Ini mau putar balik, ya kan? Terus ditabrak mobil Herbil dari belakang, langsung menutup jalan saya sebelah kiri tadi pelan-pelan. Bisanya terbalik menghindar atau bagaimana? Menghindarin saya, Pak. Menghindari tabrakan? Dari mobil polisi yang langsung menutup jalan saya. Oh. Terus saya ngerem nggak nyampe. Terbalik jadinya? Terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Badan ketiga kendaraan diamankan polisi sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Polsek Pamanukan, Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Masih dari kecelakaan lalu lintas, mobil berisi 2 orang yang melewati perlintasan kereta tanpa palang di Lamongan, Jawa Timur terpental puluhan meter setelah tertabrak kereta api yang melaju kencang. Akibatnya kedua korban menderita luka-luka. Petugas dari Polsek Babat memeriksa mobil yang rusak parah setelah tertabrak kereta api Erlangga di perlintasan kereta Desa Sumur Genuk, Lamongan, Jawa Timur, Rabu sore. Kendaraan yang berisi pasangan suami istri asal Desa Karangtinoto, Tuban itu terpental hingga 50 meter dari titik awal tabrakan. Peristiwa terjadi ketika mobil melalui perlintasan kereta tanpa palang pintu saat hendak menghadiri hajatan di Desa Sumur Genuk. Diduga, pengendara tidak waspada meski di lokasi kejadian banyak dipasang rambu-rambu peringatan. Mobilnya mau masuk ke Desa Sumur Genuk, Bulu Trate. Iya. Ada kereta api. Ya, dari barat. Masuk, pada tahunya ketubruk kereta api. Kronologinya mobil Brio ini mau hendak masuk ke arah Desa Bulu Trate. Itu mau nyebrang, kepalanya mobilnya itu langsung keseret kereta lain sampai itu ke pinggir. Akibat kecelakaan tersebut, sopir mobil dan penumpangnya mengalami luka-luka. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Lamongan untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, polisi meminta keterangan sejumlah warga di lokasi kejadian untuk melengkapi berkas penyelidikan kecelakaan tersebut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, ratusan karyawan sebuah badan usaha milik negara menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Selain itu, pensiunan sebuah BUMN juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut kelayakan tunjangan hari tua di depan gedung DPR RI. Ratusan pensiunan sebuah BUMN berunjuk rasa menuntut kelayakan jaminan masa tua mereka. Mulai dari tunjangan sembako, tambahan nominal tunjangan pensiun, dan pembayaran BPJS.
Demonstrasi dilangsungkan di kantor Pusat Pos Indonesia, Gedung DPR RI, dan Kementerian BUMN. Ratusan karyawan sebuah BUMN juga menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah segera mencabut surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 1 juta hektar lebih kawasan hutan produksi dan hutan lindung di 4 provinsi di Pulau Jawa yang saat ini dikelola Perhutani, ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Sejumlah laporan lainnya masih akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, di antaranya petugas gabungan TNI Polri kantongi ciri-ciri pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang setelah analis rekaman CCTV. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, tim gabungan TNI Polri terus melakukan pengembangan guna mengungkap tabir kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang. Salah satunya dengan menganalisa rekaman CCTV di sekitar lokasi penembakan, serta mendalami keterangan sejumlah saksi. Ini jam 11.47. Inilah kemudian terjadi proses penembakan pertama. Rabu siang tim gabungan membeberkan ciri-ciri 4 pelaku dan memaparkan kronologi penembakan. Diduga pelaku penembakan adalah warga sipil yang sengaja dipesan seseorang untuk membunuh korban. Terlihat dari cara membidik serta melumpuhkan korban, pelaku penembak tidak mahir menggunakan senjata api. Mereka berboncengan 2 sepeda motor dan telah bersiap di ujung gang saat korban Rina Wulandari keluar dari rumah untuk menjemput anaknya di sekolah. Eksekusi dengan penembakan baru dapat dilakukan pelaku saat korban dalam perjalanan kembali ke rumah. Fokus pagi ini kita ingin mendapatkan informasi karena seluruhnya identitas pelaku sudah diketahui. Masyarakat untuk peduli dan ikut membantu kami supaya kasus ini segera terungkap karena ini kan mengganggu, mengusik rasa keamanan kita bersama. Saat ini Rina Wulandari masih dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat personil TNI dan Polri. Dengan mengetahui ciri-ciri serta motor yang digunakan, petugas berharap bantuan warga untuk melapor jika mengetahui keberadaan para pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Paminal Divpropam Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjaga independensi terkait kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Yosua. Ya, selain itu Kompolnas hadir dalam gelar perkara awal terkait kasus dugaan pembunuhan berencana itu. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto turut hadir dalam gelar perkara awal terkait laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Tindak lanjutnya adalah karena tadi dari pihak pengacara minta untuk ada ekshumasi, gali kubur, dan otopsi ulang, maka akan segera dijadwalkan ekshumasi akan dilaksanakan. Jadi nanti tim akan melibatkan forensik independen. Kompolnas memastikan proses penyelidikan, penyidikan, hingga temuan terkait kasus ini akan disampaikan secara transparan bersama pihak lainnya. Selain itu, untuk menjaga independensi penyelidikan, Polri mengeluarkan sejumlah keputusan. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua, yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, ya, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga telah datang ke Barreskrim untuk mengajukan ekshumasi atau penggalian kubur ulang terhadap jenazah Brigadir J. Leher ini ada robek ke sini. Kita tidak tahu robekan apa ini dan dijahit ya. Tetapi ini ada melingkar dari sini ke sini. Ini ya, tolong diperhatikan ya. Ada lingkaran jelat di lehernya ini, bekasnya. Memar keliling ini ya. Dari paling belakang
masuk ke sini nih, dan ini meninggalkan bekas di sini. Ini kami semakin yakin bahwa bekas jejak ini adalah diduga dari belakang diikat lehernya. Tim khusus yang telah diutus Kapolri juga sudah menemukan hasil rekaman CCTV diduga saat kejadian yang nanti akan disampaikan selepas ekshumasi. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, aksi tawuran pelajar terjadi di sejumlah wilayah di ibu kota. Seorang pelajar di Jakarta Barat terkapar setelah terkena sabetan senjata tajam. Sementara itu di Jakarta Timur, 2 pelajar terluka akibat tawuran. Terjadi lagi tawuran. Dari video amatir, seorang pelajar menderita luka di tubuhnya usai terlibat tawuran antar pelajar di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Tim medis Rumah Sakit Islam Pondokopi memberikan pertolongan pertama pada korban di lokasi kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Aksi tawuran kelompok pelajar sekolah kejuruan ini terjadi setelah kedua kelompok bersepakat melalui media sosial. Akibatnya, 2 pelajar menderita luka akibat senjata tajam. Korban berinisial MD dan MF kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Petugas telah mengamankan sebuah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran ini. Kasus ini ditangani kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Tawuran antar pelajar sekolah menengah atas terjadi di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pelajar terkapar dengan kondisi tubuh terluka akibat sabetan senjata tajam. Sebelum ditemukan terkapar, sejumlah warga melihat korban lari ke dalam permukiman. Teknologinya dari jarak berapa meter, korbannya lari ke dalam. Ternyata korbannya diikuti sama pelakunya sampai ke dalam. Tiba-tiba orang pada melihat, tapi korban udah meninggal. Dalam kondisi kritis, korban dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan medis. Tim Liputan melaporkan. Kawanan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan kembali menyerang kelompok warga saat melintas di depan sebuah minimarket. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV dan viral di media sosial. Riri. Aksi penyerangan yang dilakukan geng motor ini terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar minggu lalu. Tidak saja di Jalan Perintis Kemerdekaan, ulah geng motor dari kelompok yang sama juga pernah terjadi di depan pesantren Ulul Albab di Jalan Daeng Ramang sebelum Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan yang lalu. Ulah geng motor telah meresahkan dan membuat warga takut. Beberapa bulan melakukan penyelidikan, geng motor berjuluk Rolling itu akhirnya dicokok Polsek Biringkanaya, Makassar. Dalam penangkapan Selasa 19 Juli 2022 dini hari itu, 11 orang pelaku diamankan, 5 diantaranya masih di bawah umur. Kelompok ini diketuai oleh mantan residivis kasus pencurian. Motifnya kan dia sebut dirinya kelompok Rolling, jadi kalau kumpul Rolling, katanya Rolling. Motifnya katanya ada musuhnya, tapi karena yang musuhnya tidak ada, sembarang dia lakukan. Ada anak-anak didapat, dia kejar. Untuk menjerat para tersangka, polisi menerapkan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja jaringan lintas provinsi. Polisi menyita 39 kg ganja senilai ratusan juta rupiah. Tuh ada bantal lagi. Tuh ada bantal lagi, Bro. Apa, Bro? Videoin ya. Nah, ini. Videoin ya. Videoin ya. Penggerebekan bandar narkoba oleh tim 2 Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan ini dilakukan di wilayah Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 4 pria diringkus dan 39 kg ganja disita dari sebuah rumah kontrakan. Ganja tersebut merupakan jaringan Jakarta, Aceh, Bogor, dan Tangerang Selatan yang akan diedarkan di wilayah Jabodetabek. Keempatnya diketahui telah beroperasi selama 1,5 tahun dan termasuk dalam jaringan pengedar besar. Wilayahnya mana aja tuh? Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan. Estimasi berapa dan? Estimasi dari total? Estimasi apa nih? Nilainya? Nilai barang kurang lebih 300 jutaan, 312. Ya.
Polisi masih melakukan pengejaran terhadap bandar besar yang menyediakan barang haram tersebut kepada para tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempatnya dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Diduga sakit hati, syarat menikahi pujaan hatinya dipersulit, seorang pemuda tega menganiaya pujaan hatinya hingga tewas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Penyekapan menyertai pencurian di sebuah apartemen di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain uang sebesar 1 miliar rupiah raib, korban menderita luka di kepala dan tangan kiri akibat penganiayaan para tersangka. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan kejadian pencurian dan penyekapan terhadap seorang korbannya di sebuah apartemen di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 4 orang tersangka berhasil menggasak uang sebesar 1 miliar rupiah setelah korban alami penyekapan dan penganiayaan. Korban juga menderita luka-luka di bagian kepala dan tangannya hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi yang bertindak cepat langsung meringkus para tersangka. Dalam memuluskan tindak kejahatannya, para tersangka berkenalan di media sosial dan berpura-pura akan mencari souvenir untuk sebuah acara. Ketika korban masuk ke dalam unit apartemen tersebut, dilakukan penyekapan langsung, ditutup mukanya, dipukulin, bahkan ditodong pakai senjata tajam. Kemudian korban tidak sadarkan diri sampai kebesokan harinya, siang hari, kemudian para pelaku ini membawa korban ke salah satu hotel yang ada di wilayah Jakarta Barat. Selain terjerat pasal pencurian dengan kekerasan, para tersangka juga terancam kasus penyalahgunaan narkoba dan penipuan. Sebab selain gunakan KTP palsu, mereka juga kedapatan positif konsumsi sabu-sabu setelah jalani tes urin. Dolvito Samarta melaporkan dari Jakarta. Diduga dipicu sakit hati karena syarat menikahi pujaan hatinya dipersulit, seorang pemuda di Bulukumba, Sulawesi Selatan tega menganiaya calon istrinya hingga tewas. Tersangka juga menganiaya kerabat korban karena dianggap turut campur pada proses lamaran. Calon pengantin wanita ini telah terbujur kaku di rumahnya di Dusun Maconggi, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ia dibunuh oleh calon suaminya sendiri. Peristiwa tragis ini bermula ketika pelaku sudah mempersiapkan proses lamaran dan mahar yang telah disepakati. Saat pria tersebut berkunjung ke rumah korban, calon istrinya meminta satu persyaratan lagi, yaitu meminta restu anak korban yang berada di Makassar. Hal tersebut membuat pelaku marah. Ia mengeluarkan senjata tajam dan menikam korban di bagian perut hingga tewas. Tidak berhenti, ia juga menganiaya kerabat korban karena diduga ikut campur masalahnya. Pas dibuka pintu, dia melakukan penikaman dan sampai saat ini korban masih dirawat di rumah sakit. Pasal yang kita akan kenakan kepada terduga pelaku ini pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP. Ancamannya itu? Ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 15 tahun. Pada Rabu siang, korban telah dimakamkan di Dusun Maconggi. Sementara pelaku telah ditangkap dan masih dalam pemeriksaan intensif unit Reskrim Polres Bulukumba. Andi Bawasardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berdalih sakit hati karena ditegur, seorang pria tega membunuh wanita tua yang tinggal di dekat rumahnya. Setelah dianiaya, tubuh korban dimasukkan dalam karung dan dibuang ke sungai di Batang, Jawa Tengah. Inilah saat polisi membawa pria yang diduga terlibat pembunuhan dari sebuah rumah sakit di Batang. Pria tersebut ditembak kakinya karena berupaya melawan saat hendak menunjukkan barang bukti. Dari penangkapan pria bernama Casari itu, polisi menyita sejumlah perhiasan milik korban yang sempat dijual tersangka.
Kepada penyidik yang memeriksanya, tersangka mengungkapkan pembunuhan itu terjadi lantaran sakit hati setelah ditegur wanita berusia 71 tahun saat memungut daun cengkeh kering di halaman belakang rumah korban. Dan tak hanya ditegur, korban juga memakinya. Tersangka naik pitam lalu memukuli wanita itu hingga korban jatuh tersungkur. Nah, di situ ada komunikasi dengan kata-kata dengan bahasa Jawa, kurang lebihnya Mbak, jangan ngambil sesuatu di situ. Selama 3 kali menyampaikan, ditegur, kemudian si mbah ini, si korban menjawab bahwa kenapa tidak boleh, dan lain-lain. Karena panik saat melihat kondisi korban, tersangka melucuti perhiasan korban lalu memasukkan tubuh wanita itu ke dalam karung dan membuangnya ke sungai kecil di bawah jembatan di Kecamatan Pecalungan, Batang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan warga yang melintas di tempat tersebut. Dari alat bukti yang didapat penyidik, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Beralih ke kasus lainnya, 4 korban kecelakaan di Jalan Transyogi, Jati Sampurna, Kota Bekasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sementara itu jenazah Sintong Panjaitan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan setelah teridentifikasi oleh dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Salah satu korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur bernama Sintong Hutapea, Rabu siang dimakamkan di Pemakaman Umum Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Almarhum dimakamkan di Blok A1 Unit Kristen. Suasana duka terasa saat prosesi pemakaman berlangsung. Salah seorang anak korban mengungkapkan pihak Pertamina telah menemui keluarga dan mau bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Pertamina baik, tadi sudah bertemu. Mereka sangat respect, mereka mengucapkan turut bela sungkawa dan turut berduka cita. Mereka sangat respect ya. Dari Jasa Marga juga mereka sangat respect karena mereka tidak menyangka kejadian ini. Korban Sintong Hutapea merupakan jenazah terakhir yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara 4 orang korban luka-luka hingga hari Rabu masih dalam perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sebagian besar dari mereka menderita patah tulang serta luka berat. Saat ini para korban terus dilakukan observasi yang lebih intensif. Yang 4 sekarang masih dirawat. Dari keempat pasien ini, 2 pasien kemarin kita pindahkan ke ruang high care unit karena perlu observasi yang lebih ketat. 2 pasien yang masih di ruangan kondisinya stabil dan rencananya 1 pasien besok akan kita pulangkan karena sudah perbaikan dan stabil. Kecelakaan maut di Cibubur terjadi Senin 18 Juli 2022 lalu yang melibatkan truk tangki berisi BBM dengan sejumlah sepeda motor dan mobil. Akibat kecelakaan itu 10 orang tewas. Johan Teruna dan Awang Darmawan melaporkan dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Sedikitnya 10 korban tewas dalam kecelakaan maut truk pengangkut BBM di Jalan Transyogi, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Polisi gelar olah TKP lanjutan guna merekonstruksi kasus kecelakaan maut itu serta akan mengkaji letak lampu lalu lintas di lokasi kejadian. CBD, ya Allah ya Rabbi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Sungguh tragis, kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat ini. Sebuah truk pengangkut BBM menabrak 2 mobil dan 10 motor. Bahkan sejumlah motor tergilas roda dan pengendara tergeletak di kolong truk. 10 orang tewas dan 6 lainnya mengalami luka. Diduga kecelakaan berawal ketika truk pengangkut BBM yang meluncur turun dalam kecepatan tinggi dan tidak bisa menghentikan laju kendaraannya karena remblong. Akibatnya truk menghantam kendaraan di depan yang sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah. Untuk kronologis tadi karena diinformasikan kendaraan ini mengalami tidak, kalau kami cek di lapangan ini sementara belum ada bekas rem. Tetapi untuk lebih lanjut kami akan melakukan pemeriksaan teknis kendaraan ini dengan teknisi. Seluruh korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diidentifikasi. Sementara korban luka dievakuasi di rumah sakit terdekat.
Dari Senin malam hingga Selasa siang, seluruh korban berhasil diidentifikasi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di antaranya pasangan suami istri warga Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Anak korban tak kuasa menahan tangis melihat orang tuanya telah terbujur kaku. Sedangkan dua jenazah lain, pasangan suami istri yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut, Selasa siang dimakamkan dengan upacara militer di TPU TNI Angkatan Laut Al-Sukamana, Jonggol, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, keduanya dalam perjalanan pulang usai dinas. Atas kecelakaan maut truk pengangkut BBM ini, permintaan maaf pun disampaikan pihak Pertamina Patraniaga. PT Pertamina Patraniaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Di sisi lain, polisi melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengemudi truk dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Belakangan, sopir dan kernet ditetapkan jadi tersangka. Olah TKP ini dengan menggunakan laser 3D 3 dimensi ini akan menggambarkan nanti ya. Sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian. Nanti kalau lihat dari bekas-bekas yang ditinggalkan di TKP, ini memang tidak ada bekas rem. Secara kasat mata, letak lampu lalu lintas atau traffic light di lokasi kejadian disinyalir menjadi salah satu penyebab kecelakaan karena berada di ujung turunan. Guna menghindari kejadian lain, polisi pun akan mengkaji posisi letak lampu lalu lintas tersebut. Jika tidak layak, maka akan ditutup secara permanen. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Beralih ke informasi lain, sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka didapati tengah melakukan perbuatan asusila di sebuah kafe lesehan di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Beginilah penggerebekan yang dilakukan tim gabungan terhadap pelecehan yang kerap dijadikan tempat mesum oleh pasangan yang bukan suami istri. Di kawasan veteran Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ini, petugas mendapati sejumlah pasangan yang tengah melakukan perbuatan asusila. Sebanyak 10 pasangan mesum diamankan dari 5 lokasi dan mengamankan kartu identitas. Sementara itu, pemilik tempat juga dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ada sanksi? Ada sanksi pastinya. Karena pemiliknya juga sudah 3 kali kami tegur. Jadi sanksinya langsung dari apa? Sejumlah pasangan yang terjaring diberikan sosialisasi agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas evakuasi ular sanca yang masuki pos keamanan sebuah gedung di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selengkapnya usai jeda berikut bersama Dani Maulana. Dulu dilewatin dulu biar nggak ngerasa kesiksa. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, 2 pekerja sebuah perusahaan ditemukan tergeletak tidak bernyawa di pinggir pantai dekat dengan kawasan perusahaan di Karimun, Kepulauan Riau. Mereka diduga terseret ke laut saat angin kencang melanda pos jaga tempat korban bertugas di tepi pantai. Petugas menemukan jenazah 2 orang karyawan sebuah perusahaan yang tewas usai jatuh ke laut Rabu kemarin. Diduga keduanya terjatuh saat cuaca ekstrim yang terjadi di tempat mereka bekerja. Kedua pekerja tersebut diketahui berprofesi sebagai petugas keamanan dan juga pekerja lapangan. Kejadian berawal saat terjadi hujan disertai angin kencang. 2 korban berteduh di pos keamanan tak jauh dari laut. Diduga pos tidak permanen tersebut terseret angin kencang hingga terjatuh ke laut. Pada saat kejadian, ada 2 karyawan yang berada di sana, kemudian ikut jatuh ke dalam laut. Jadi setelah kita identifikasi, ada 2 orang yang hilang, kemudian saya berkoordinasi dengan karyawan yang ada untuk memerintahkan bersama-sama mencari dan mengecek di seputaran pantai yang ada di seputaran PT MOS.
Petugas bersama tim Inafis Polres Karimun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara jenazah kedua korban dibawa ke RSUD Muhammad Sani untuk diautopsi. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Penemuan kerangka manusia di semak belukar menggegerkan warga Prona 3 Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat dilakukan olah TKP, polisi menemukan dompet yang berisi identitas seorang berusia 20 tahun. Warga Prona 3 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur digegerkan dengan penemuan jasad manusia yang hanya tinggal tulang belulang di semak belukar pada Rabu sore. Kerangka tersebut masih mengenakan baju dan celana lengkap dengan posisi satu kaki tertekuk. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di semak belukar. Kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Untuk penanganannya atau evakuasinya sampai saat ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya korban akan dibawa dulu ke rumah sakit. Jam berapa tadi ditemukan? Tadi sekitar jam 17.00. Di dekat jasad tersebut, polisi menemukan dompet yang berisi identitas seseorang berusia 20 tahun. Namun, polisi belum berani memastikan kerangka tersebut adalah pemilik KTP. Polisi masih membutuhkan visum dokter forensik untuk memastikan identitasnya. Usai identifikasi di lokasi penemuan, kerangka tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan untuk proses otopsi. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di informasi lain, Malaysia mendeportasi 239 tenaga kerja Indonesia melalui Pelabuhan Tawau, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Para TKI yang dideportasi adalah mereka yang masuk Malaysia secara ilegal. Sebanyak 239 tenaga kerja Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia akhirnya tiba di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu sore. Mereka terdiri dari 155 orang laki-laki dan 61 wanita dewasa, serta 23 orang lainnya adalah anak-anak. Para TKI yang dideportasi adalah mereka yang masuk Malaysia secara ilegal. Pakai pengurus tidak? Tidak ya? Nasib-nasib sih. Tapi masih pakai paspor? Hah? Tidak pakai paspor memangnya? Tidak, Pak. Terus ditangkap di mana? Tangkap di kampung. Sementara kerja apa? Sementara kerja sawit. Oh, sawit. Menurut Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, seharusnya kejadian seperti ini tidak akan terjadi jika para TKI mengikuti aturan pemerintah. Para TKI juga diimbau agar tidak mudah tergiur dengan janji calo. Pelindungan yang paling baik adalah pelindungan diri sendiri dengan mengikuti tahapan-tahapan itu dengan benar. Tidak memaksakan diri memotong kompas, ya, yang at the end of the day nanti justru malah membuat posisi mereka rentan tereksploitasi di luar negeri. Usai didata, ratusan TKI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini dibawa ke rumah penampungan milik BP3MI atau Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia. Mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing setelah mendapatkan pembinaan nasionalisme selama 5 hari. Amir Hamzah melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Timur. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan untuk menolak gugatan uji materi Undang-Undang tentang narkotika terkait penggunaan ganja untuk medis yang diajukan Dwi Pertiwi dan kawan-kawan. Dengan demikian, narkotika golongan 1 seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau medis seperti yang saat ini berlaku. Dan berikut putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan di Jakarta Rabu pagi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Ya, pemirsa, sempat melambung tinggi hingga Rp160.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting dan juga cabai rawit di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten berangsur turun. Sementara itu di Kota Semarang, harga bawang merah di pasar tradisional masih relatif tinggi.
Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Semarang masih tinggi, seperti di Pasar Peterongan. Harga bawang merah dijual Rp70.000 per kilogram, sebelumnya hanya di kisaran Rp45.000 per kilogram. Bawang putih dijual Rp45.000 per kilogram, sebelumnya Rp30.000. Sementara untuk harga jenis cabai mulai mengalami penurunan sejak 2 hari terakhir. Harga cabai rawit merah kini dijual Rp80.000 per kilogram, sebelumnya mencapai Rp100.000. Sementara harga cabai keriting merah kini dijual Rp90.000 per kilogram, sebelumnya Rp100.000. Oh, sekarang udah turun 90 sama 80 yang setan. Yang setan. Kemudian yang turun lagi apa, Bu? Apa ya, Mas? Nggak ada, Mas. Sama aja. Sempat melambung tinggi sampai kisaran harga Rp160.000 per kilogram, harga cabai merah keriting dan cabai rawit oranye di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten berangsur turun. Begitu pula dengan harga sayur mayur dan komoditi lainnya. Harga cabai yang sekarang ini 80, yang ini 60. Mendingan dari harga sebelumnya kan dia 100 lebih gitu, sekarang udah agak mendingan. Tomat berapa sekarang? Tomat udah 10.000 dari harga 20. Turunnya harga juga terjadi pada daging ayam potong, yakni dari harga Rp38.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Begitu pula harga telur ayam turun dari Rp27.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Ali Mustafirin dan Ariel Muranus melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ular sanca dalam kondisi lapar ditemukan di pos keamanan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seekor ular piton ditemukan di dalam rumah warga. Beginilah upaya petugas Damkar Makassar saat mengevakuasi seekor ular yang bersembunyi di sebuah rumah warga di Jalan Karantina, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Selang 30 menit, ular jenis piton itu akhirnya berhasil diamankan. Kami temukan di barang-barang bekas seperti barang ronsokan. Iya. Ada enggak tingkat kesulitannya nih, Bang? Jadi kesulitannya cuma barang tumbuhan saja. Hewan jenis reptil sepanjang 2 meter itu kemudian diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulsel untuk dikembalikan ke habitatnya. Langsung diikat, Pak. Tolong tarik. Sementara di ibu kota, ular sanca memasuki pos keamanan gedung di Jalan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Hewan reptil sepanjang 3 meter tersebut ditemukan melilit di atas pot tanaman. Ular yang dalam kondisi lapar sempat melawan hingga menyulitkan petugas untuk mengevakuasinya. Ternyata ular itu ular lapar. Jadi kalau ular lapar itu galak sekali. Kita langsung sana bawa peralatan, kita amankan ular tersebut. Rencananya, ular tersebut akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil untuk dilakukan perawatan. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Di antaranya adalah menjelang gelaran Piala AFF U18 Putri 2022. Tim nasional Indonesia terus bersiap menghadapi Singapura pada laga perdana penyisihan grup. Selengkapnya saja berikut ini hanya di Fokus Pagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Penertiban bangunan milik PT KAI di Bandung, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga yang tinggal selama puluhan tahun tidak terima lantaran PT KAI dinilai tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan tanah. Sejumlah petugas merangsek masuk ke sebuah bangunan untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang merupakan aset PT KAI di kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Warga yang tak terima mencoba menghalangi petugas dengan membakar bambu. Mereka yang telah tinggal selama puluhan tahun kecewa karena PT KAI dianggap tidak pernah memperlihatkan surat asli kepemilikan tanah tersebut. Secara sepihak, ya kan? Secara sepihak ngasih surat ancaman, secara sepihak
dan langsung pengosongan. Tidak pernah membuktikan kepemilikan dan kepunyaan PT Kereta Api. Itu tidak ada keputusan pengadilan. Kalau di belakangnya itu punya Pemda. Jadi nggak ada sebetulnya yang disebutkan PT KAI mempunyai tanah. Itu jelas-jelas nggak ada. Kapan? Meski sempat mendapatkan perlawanan, namun pengosongan bangun tetap dilakukan dengan mengangkut sejumlah barang milik warga. Diketahui, 7 bangunan tersebut adalah aset milik PT KAI serta sudah tersertifikat sejak tahun 1988. Ya, jadi surat peringatan dan pemberitahuan kepada mereka untuk mengosongkan lokasi sudah kami layangkan. Semua prosedur sudah kami jalani dan kemudian hari ini kami melakukan penertiban dengan dibantu oleh aparat kewilayahan, baik dari Koramil, dari kepolisian dan juga Satpol PP. Bagi yang tak terima terkait penertiban tersebut, PT KAI mempersilahkan warga untuk menggugat di pengadilan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sebagai tanda perpisahan meninggalkan Masjidil Haram, para jemaah haji baik dari Indonesia dan di seluruh dunia melakukan tawaf wada. Tawaf wada atau tawaf perpisahan merupakan ritual haji wajib yang harus dilakukan jemaah sebelum meninggalkan Mekah. Berbeda dengan tawaf umroh, saat tawaf wada jemaah sudah bisa memakai pakaian bebas dan tidak perlu lagi mengenakan baju ihram. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan mengelilingi Ka'bah yang dilakukan ketika umat muslim telah melaksanakan seluruh rukun haji di Arab Saudi. Tawaf wada adalah bentuk penghormatan terakhir pada Baitullah yang hukumnya wajib. Setelah melakukan tawaf wada, seluruh jemaah haji asal Indonesia sudah bisa kembali ke tanah air. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keriuhan hingga desak-desakan mengiringi penjemputan jemaah haji gelombang pertama yang tiba di tanah air. Di antaranya penyambutan jemaah haji asal Garut, Jawa Barat. Warga larut dalam kegembiraan, anggota keluarga mereka tiba dengan selamat di kampung halaman. Warga langsung menyerbu bus-bus bermuatan jemaah haji yang tiba di sarana olahraga Ciatel, Garut, Jawa Barat. Selain tak sabar, mereka larut dalam kegembiraan saat menyambut kedatangan anggota keluarganya ini. Desak-desakan hingga berebutan tempat pun tak terhindarkan. Bahkan ada di antaranya saling dorong. 400 lebih jemaah haji gelombang pertama asal Garut, Jawa Barat telah tiba di kampung halaman. 404 ditambah petugas 6, 410. Hanya satu yang tertunda di Mekah karena kondisi jemaah tersebut lagi menjalani operasi jantung. Sementara di Lampung, suasana haru bahagia juga mewarnai penyambutan ratusan jemaah haji di Masjid Taqwa Asrama Haji Kota Metro. Jemaah gelombang pertama ini wajib jalani pemeriksaan swab antigen dan karantina di asrama haji, serta karantina mandiri di lingkungannya masing-masing. Berangkat daftar di tahun 2012, jadi keberangkatan saya harusnya 2020, masih COVID, ditunda 2 tahun, jadi 10 tahun keberangkatan saya. Kloternya kloter 9 JKG, jadi di situ tergabung Metro dengan Lampung Barat. Jemaah haji ini tergabung dalam kloter JKG 09 dari Kota Metro berjumlah 203 orang dan 207 lainnya asal Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah total 410. Tim Liputan melaporkan. Dari ajang Piala AFF U18 Putri 2022, tim nasional Indonesia bersiap menghadapi Singapura. Persiapan secara fisik dan teknik telah dilakukan Garuda Pertiwi secara maksimal agar mampu merebut 3 poin pada laga pembuka. Tim nasional Putri U18 Indonesia bersiap mengarungi petualangannya di ajang Piala AFF U18 Putri 2022 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan 22 Juli hingga 4 Agustus. Pada laga perdana, Garuda Pertiwi akan berhadapan dengan Singapura di Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada Jumat malam. 26 pemain dipilih sang pelatih Rudi Eka Priyambada, di mana 13 penggawa diantaranya merupakan pemain yang pernah merumput di level senior. Persiapan secara fisik maupun teknik para pemain juga telah dilakukan hingga mencapai level akhir agar mampu meraih hasil yang maksimal. Selain itu, pelatih Rudi Eka juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mendukung penuh Garuda Pertiwi apapun hasilnya nanti.
tolong hentikan caciannya kepada tim wanita, selebgram atau apa itu. Tetapi ini pemain generasi akan datang ya, generasi muda, dan rata-rata pemain usia muda, U18 tahun. Saya pikir kita butuh dukungan masyarakat, butuh support. Ini apalagi kita sebagai tuan rumah di ajang AFF ini, saya pikir ya kita bisa. Pada ajang Piala AFF U18 Putri 2022, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Singapura. Garuda Pertiwi juga harus bisa menempati 2 peringkat teratas di klasemen akhir penyisihan grup untuk mengamankan tiket ke semifinal. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Arema FC menggelar acara perayaan Pesta Juara Piala Presiden 2022 di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Dalam acara ini, Singoedan juga resmi memperkenalkan 30 pemainnya untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim 2022-2023. Ribuan Aremania memadati Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur untuk merayakan Pesta Juara Arema FC di ajang Piala Presiden 2022 pada Rabu malam. Layaknya mendukung tim kesayangannya bertanding, para supporter bersukacita dengan menyanyikan yel-yel hingga menyalakan flare. Trofi bergilir Piala Presiden yang baru diraih Singoedan juga turut dipamerkan dalam acara ini. Keberhasilan di ajang Piala Presiden membuat Arema kini siap membidik gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Saya akan berikan prestasi dan juara buat kalian semua. Terima kasih. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Siapkan kita. Dalam acara ini, Arema FC juga resmi memperkenalkan 30 pemainnya untuk mengarungi kompetisi tertinggi tanah air musim 2022-2023. Selain itu, Singoedan juga memamerkan jersey terbarunya. Arema akan mengenakan 3 warna jersey yang akan dipakai pada saat laga kandang maupun tandang. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Pertemuan ketiga kelompok kerja ekonomi digital telah dimulai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu pagi. Berbagai agenda dibahas, diantaranya adalah kebijakan guna mendorong transformasi dan ekosistem digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global. Pertemuan ketiga kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group telah berlangsung di Labuan Bajo, NTT. Sebanyak 20 delegasi negara anggota G20 hadir dalam pertemuan ini. 17 diantaranya hadir secara langsung dan 3 delegasi lainnya hadir secara virtual. Dalam pertemuan ada 2 isu prioritas yang dibahas, yakni keterampilan digital dan literasi digital, serta aliran data lintas batas negara. Menkominfo yakin dapat memfasilitasi diskusi guna meningkatkan keterampilan literasi digital hingga menemukan kebijakan yang sesuai untuk pengelolaan arus data lintas negara yang adil dan setara untuk semua pihak. Motivated by such desire, the DEWG seeks to discuss the deliverables of, first, collections of policies and recommendations to improve meaningful participation of people in vulnerable situation in the digital economy. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan, saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Ya, dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan khitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri, selamat pagi. Sampai jumpa.